Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar, dan ikhwan akhwat dimanapun radio silaturahim bisa disimak. Alhamdulillah wa syukurillah kita dikaruniai kesempatan berada bersama-sama di Psikologi Keluarga, penggal acara yang mudah-mudahan mempersuasi kita dan menjadikan kita sosok yang memang sangat diperlukan oleh anak-anak, bukan hanya buah hati kita tetapi juga anak-anak bangsa ini. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan untuk junjungan umat kekasih kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau dan dipertemukan dengan beliau di saat-saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Ikhwan Ahwat, seperti biasa sebelum kita mulai, kita akan bersama-sama membaca Kitab. Silahkan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ikhwan akhwat, Ustadz, hari ini ada 2 kasus yang masuk ke acara Psikologi Keluarga yang disampaikan oleh sahabat-sahabat kita, ikhwan akhwat yang memang perlu mendapatkan persuasi. Ini yang pertama, kami sedang menghadapi suatu masalah Ustadz dari seorang wanita. Kami berdua, suami istri sudah 7 tahun menikah, sampai saat ini belum dikaruniai seorang anak pun. Tapi kami berdoa semoga Allah karuniai. Yang menjadi masalah Ustadz, apakah kalau kami memungut seorang anak menjadi anak angkat? Atau suami saya menikah lagi saja untuk mendapatkan seorang anak? Nah, ketika suami ditawarkan nikah lagi, dia mengatakan nggak perlu. Saya jadi ragu Ustadz, apa benar dia nggak mau atau malu mengatakannya? Jadi, bagaimana Ustadz? Kami mohon penjelasan terkait dengan anak angkat atau biarkan dia menikah lagi. Kemudian kasus yang kedua, seorang istri yang merasa sedih berkepanjangan karena suami tidak pernah menafkahi keluarga. Dia merasa rumah tangga sudah cukup karena saya bekerja. Tapi dengan saya bekerja kan saya jarang berada di rumah sepanjang hari. Ninggalin rumah, ninggalin anak-anak. Jadi Ustadz, waktunya anak sekolah saya titipkan ke pesantren. Anak saya nggak cuma satu, tapi semua saya titipkan ke pesantren dan sampai mereka dewasa, selesai SMA tingkatannya. Terus terang saya merasa bersalah sih tidak membesarkan mereka di rumah. Tapi karena harus bekerja kan anak harus mendapatkan pendidikan yang baik. Dan di pesantren itu insya Allah Ustadz, alhamdulillah anak-anak saya menjadi anak yang baik, taat kepada Allah. Pertanyaan saya, kalau kondisi seperti ini dengan suami yang seperti itu, lama-lama di usia yang sudah lansia ini, saya kok merasa gak bahagia ya. Sepertinya semua pernikahan jadi tanggung jawab saya. Dari dulu begini dan sekarang setelah tua, saya merasa ada tidak ikhlas nih Ustadz. Jadi ada kesal juga sama dia yang sampai sekarang tetap saja tidak pernah memberikan uang sedikit pun untuk keluarga. Apakah begitu ruginya perempuan yang bekerja Ustadz? Apa sebaiknya perempuan itu memang di rumah saja, besarkan anak-anak? Ya ampun Ustadz, mohon penjelasannya. Bagaimana melegakan perasaan saya yang semakin kesini, semakin merasa dimanfaatkan begitu. Dan terima kasih Ustadz atas bantuannya. Iya, itu 2 kasus Ustadz. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa fa'na bima. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita menikah dengan seorang pria selama 7 tahun, tapi belum dikaruniai seorang anak. Di sisi yang lain, sebagian orang dikaruniai banyak anak, tapi mereka mengeluh. Mereka mengeluhkan anak yang banyak tersebut menjadi beban buat diri. Ini merupakan cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada masing. Dan bukan hanya ibu dan suami ibu yang dicoba, tapi Nabi Ibrahim juga hingga hari tua baru mendapatkan anak. Begitu juga Nabi Allah Zakaria. Oleh karena itu jangan sekali-kali ibu berkecil hati. Berdoalah seperti doanya Nabi Allah Zakaria. Mohon pada Allah untuk dianugerahkan keturunan yang saleh, yang akan menjadi penyejuk hati ibu di dunia, dan kelak di hari akhirat nanti akan menjadi anak-anak yang akan membahagiakan ibu atau menjadi penyebab ibu mendapatkan kebahagiaan yang sempurna di hari akhir bersama. Ibu pernah menawarkan kepada suami untuk menikah lagi. Ini menunjukkan kebesaran hati ibu. Tapi kalau suami menolak, ibu tidak perlu bercuriga apakah dia malu atau ibu mendesak dirinya karena dia lebih tahu tentang kemampuannya. Karena beristri dua juga bukan merupakan satu hal yang mudah, di mana potensi konflik pasti akan lebih apa? Akan lebih besar. Seorang yang menikah lebih dari satu bukan bertanda bahwa dia lebih bahagia dibandingkan orang yang beristri satu. Tidak. Tapi cobaan yang akan bertambah. Apakah dia sanggup untuk bisa menegakkan keadilan? Apakah dia justru terpelanting atau terombang-ambing di tengah-tengah kebingungan? Jadi ibu tidak perlu mendesak suami. Tapi ibu bersama suami berdoa agar Allah sempurnakan kebahagiaan ibu bersama suami, karuniakan anak, jadikan mereka anak-anak yang soleh, yang kelak akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat bagi bapak dan. Adapun kalau ibu ingin mengangkat anak, kalau seandainya anak laki-laki, hendaknya anak laki-laki tersebut dari keluarga ibu yang merupakan muhrim. Contohnya anak dari saudara ibu, anak dari saudari ibu, ya, supaya dia menjadi muhrim hingga hari tua. Tapi kalau anak perempuan hendaknya diambil dari ponakan suami. Artinya dari orang yang muhrim bersama suami. Hingga di saat anak tersebut dewasa tidak akan timbul persoalan-persoalan yang tidak menyenangkan. Dan mudah-mudahan dengan ibu mengangkat seorang anak, Allah mudahkan untuk mendapatkan anak. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya selagi hambanya juga suka menolong sesamanya. Dan banyak kejadian kita jumpai orang lama tidak mendapatkan anak, begitu dia mengangkat anak, Allah anugerahkan baginya anak. Bahkan bukan hanya satu, tapi Allah anugerahkan baginya anak yang cukup banyak. Jadi yang paling penting dalam menghadapi situasi ini, ibu dengan ikhlas menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil mengharapkan rahmatnya, karunia-Nya agar dianugerahkan keturunan yang saleh, ya, yang dapat membawa dan menyempurnakan kebahagiaan ibu dunia maupun akhirat. Ini yang paling penting. Dan jangan pernah berkecil hati karena belum mendapatkan anak. Ada yang sudah 20 tahun tidak mendapatkan anak, Allah anugerahkan baginya.
Tapi yang paling penting bukan adanya anak, tidak adanya anak. Yang penting bagaimana suami bersama ibu selalu dalam ketaatan Allah, keikhlasan kepadanya. Dunia yang luput, yang tidak kita mampu gapai bisa digantikan di hari akhir. Asal kita beriman, bertakwa. Tapi agama kita, ketakwaan kita, akhirat kita yang luput tiada gantinya. Jadi hendaklah ibu berlapang dada menerima, tidak perlu mendesak. Kalau ibu melihat suami ibu berminat untuk berumah tangga, ibu juga harus siapkan diri ibu. Kira-kira ibu bagaimana berhadapan dengan situasi yang baru. Pasti kecemburuan akan muncul. Oleh karena itu harus, kalau seandainya harus terjadi, mencari pasangan yang bisa memahami kebesaran hati ibu, pasangan yang taat dan takut kepada Allah hingga dia tidak berbuat kezaliman dan menimbulkan persoalan di belakang. Adapun berkaitan dengan kasus kedua, suami istri yang sudah cukup lama berumah tangga memiliki beberapa anak. Tapi yang mencari nafkah, yang bekerja ibu. Karena dia mencari nafkah, tidak mampu untuk merawat anaknya dengan baik. Sedangkan suaminya hanya menonton dan berpangku tangan. Mendidik anak tidak. Memberikan nafkah tidak, hingga ibu bisa memberikan waktunya untuk anak-anak. Maka ibu memilih untuk memasukkan anak-anaknya ke dalam pesantren. Alhamdulillah anak-anak menjadi orang yang taat. Karena daripada tinggal di rumah, tidak memiliki idola yang baik, dia menjumpai orang tua laki-laki yang tidak bertanggung jawab, ini akan mengakibatkan nanti akhirnya menimbulkan penularan dari bapak yang tidak bertanggung jawab kepada anak-anak yang tidak bertanggung jawab. Karena anak pada saat tumbuh yang jadi idola itu selalu orang tuanya. Dan dia menganggap perbuatan orang tuanya benar walaupun salah. Tapi dengan belajar di pesantren, mempelajari nilai-nilai Islam, berakhlak baik, dia tahu bahwa selama ini ibunya yang bersusah payah berjuang untuk merawat mereka, sedangkan ayahnya kurang mempunyai tanggung jawab. Jadi sebetulnya peran ibu sekarang ini, ibu sebagai ibu juga, sebagai suami juga, ibu merupakan pahlawan yang mulia. Nah, di hadapan ibu ada dua pilihan. Yang pertama, ibu bersabar, menerima tugas amanat yang mulia tersebut. Berarti ibu mendapatkan dua janji Allah sebagai istri, sebagai suami. Ibu mendidik, membesarkan anak-anak, dan pasti di sisi Allah balasannya berbeda. Di hadapan anak-anak juga ibu merupakan pahlawan bagi mereka. Sedangkan sang ayah yang tidak bercocok tanam, tidak bekerja, dia yang akan mengalami kerugian. Nah, ibu bersabar bersama dia karena bagaimanapun juga bapak ini merupakan bapak dari anak-anak ibu. Kalau terjadi pergesekan, perpisahan, pasti juga akan menimbulkan perasaan tidak nyaman. Apalagi sudah di hari tua, jadi ibu tidak perlu berkeluh kesah, tidak perlu menyesali, tapi ibu siap-siap untuk menerima karunia dari Allah yang tak terhingga. Ibu dibantu oleh Allah, alhamdulillah bisa mencari nafkah, memberikan kebutuhan buat anak-anak. Ini bukan merupakan pekerjaan yang kecil. Sedangkan suami, jangan karena perbuatannya, ibu mengalami kerugian, melakukan reaksi yang salah. Ini pilihan pertama. Pilihan yang kedua, kalau ibu merasa bahwa tidak nyaman lagi bersama suami, karena dia tidak memberikan nafkah bertanggung jawab, ibu berhak untuk menuntut pisah daripadanya. Tapi pertimbangkan, kira-kira mana yang lebih nyaman buat ibu? Masih ada suami di samping ibu, walaupun suami tersebut merupakan suami tanpa daksa. Atau ibu merasa lebih nyaman tanpa suami. Ibu pilih, ibu beristikharah. Kalau ibu merasa walaupun kurang lebih lah adanya suami di rumah, paling tidak menjadi centeng. Walaupun tidak bisa memberikan nafkah, menjadi centeng menjaga kehormatan ibu. Atau ibu merasa tiap memandang dia, ibu merasa jengkel, muak, melihat laki-laki yang tidak bertanggung jawab, hingga membuat ibu akhirnya resah, takut kalau sampai ibu tidak menerima ketentuan Allah. Ibu bisa berpisah, tapi pertimbangkan. Karena banyak perempuan-perempuan saya jumpai di hari tua, begitu berpisah dengan suaminya, dia merasakan kekosongan walaupun suami sebetulnya tidak memberikan apa-apa.
Tapi paling tidak dia merasa ada sesuatu yang terisi. Walaupun tidak sempurna, ma la yudrakulu, la yudrakulu, yang tidak bisa digapai semuanya, paling tidak apa? Paling tidak jangan sampai kehilangan semuanya. Tapi ibu harus ingat, dengan perjuangan ibu, kalau ibu ikhlas dan ridho, ibu mendapatkan pahala yang tak terhingga dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan kebahagiaan dua penanya bersama masing-masing suaminya. Allah berikan karunia anak bagi yang pertama, dan Allah bahagiakan ibu dengan anak-anak ibu menjadi anak-anak yang soleh, mendapatkan pasangan yang soleh, memiliki keturunan dan cucu yang soleh yang tidak serupa suami ibu yang kurang tanggung jawab. Masya Allah. Jadi ikhwan akhwat, dari dua kasus ini bekerja sepenuhnya atau jadi ibu rumah tangga saja, atau dari rumah tapi mendapatkan penghasilan tambahan kalau seandainya memang keuangan keluarga seperti itu. Belum lagi tadi soal yang kita dengan kesulitan memiliki keturunan ya. Tapi seperti yang kita dengar dari Ustadz Hussein, segala sesuatunya tidak mungkin, tidak bisa kita lalui selagi ada Allah. Lantas kira-kira apa nih yang akan didengar dari Ustadz atau Bapak Abu Bakar Baraja? Yuk kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Nikmat yang selalu diberikan akan menggantikan segala sesuatu yang meresahkan. Nikmat yang datang kepada diri kita menjadikan ketenangan hidup kita. Rahmatnya akan memberikan berbagai macam ketentuan yang kita lakukan. Jadi, apalagi yang kita akan lakukan? Semua yang diberikan Allah selalu menyenangkan. Apalagi yang kita tunggu? Sesuatu yang datang pasti ada sesuatu yang menyenangkan. Ketika kita berhadapan dengan seseorang, maka orang itu akan menjadi baik. Orang itu akan menjadi baik dan menyenangkan. Kenapa kok kita bisa katakan menjadi baik? Karena perbuatan kita menjadi baik. Karena perbuatan kita itu baik. Ketika perbuatan kita baik, pasti akan menjadi baik dalam kehidupan. Tidak akan mungkin sesuatu itu bergerak dengan sendirinya. Tapi ada yang mengatur. Siapa itu? Allah. Allah yang mengatur kehidupan diri kita. Begitu juga bagaimana kedua suami istri yang menikah. Ketika dia menikah, tentu di situ ada harapan. Bagaimana dia mengharapkan seseorang yang muncul? Harapan itu adalah ketentuan. Karena segala sesuatu itu ada ketentuannya. Maka kita berharap kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Kita berjanji berbagai macam untuk mendapatkan apa yang diberikan kepada kita. Pastikan Allah akan memberikan. Allah akan memberikan jika
kitanya baik, kitanya sempurna. Setelah kita persoalkan, ternyata ada beberapa ketentuan yang tidak diizinkan untuk bertemu. Mengapa? Apa yang terjadi ketika itu tidak terjadi? Loh, kok bisa tidak terjadi? Karena keduanya ada sesuatu yang tidak perlu. Di sini kita perlu perhatikan bahwa suami istri itu bertemu dia pasti punya anak. Namun saat ini kita tidak punya anak. Kita berdoa, belum punya anak. Kita meminta, belum diberikan. Karena Allah yang menentukan. Jadi kita sebagai seorang yang mampu melaksanakan, yang bisa memperbuatkan, di sini kita menentukan bagaimana kita akan melakukannya. Nah, ketika kita bersuami istri, pasti akan ada sesuatu yang kita peroleh, kita dapatkan, namun hasilnya nol. Tidak. Kalau kita berpikir mau 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, ada yang 12 tahun tiba-tiba dia mempunyai anak. Ada yang 6 tahun tiba-tiba dia punya anak. Itu yang penting. Loh, tapi kan saya belum tentu, saya belum periksa, maka periksa dulu. Kalau dulu tidak ada tempat bagaimana meriksa, sekarang periksa dulu apakah kita cocok. Suami istri ini benar cocok. Kita periksa dulu. Nanti ketika periksa, insya Allah akan ditentukan oleh Allah. Nah, kemudian kita mengharapkan apakah kita mempunyai anak pungut atau suami menikah lagi. Coba kita pikirkan anak pungut, anak angkat. Yang sudah dijelaskan bahwa anak angkat itu perempuan dari pihak laki-laki, laki-laki dari pihak wanita. Itu agar supaya muhrimnya jelas. Sudah kita pastikan. Nah, kalau kita angkat anak kita, itu baik. Itu baik. Kalau kita angkat anak untuk menghidupkan, baik. Bukan dari mana kita ambil, tidak. Kita lihat situasinya, kalau anak itu kurang baik, kita angkat. Atau kita piara anaknya di rumah. Insya Allah akan menjadi baik. Insya Allah akan menjadi baik. Nah, kalau suami disuruh menikah lagi, apakah kita benar-benar melepaskan itu? Apakah kita tidak mengkhawatirkan? Kita mengkhawatirkan terjadinya sesuatu? Tidak. Karena saya ikhlas untuk suami menikah lagi. Apakah suami malu atau nggak bisa atau apa tidak? Dia tidak mengatakan itu. Nanti kalau dia mau, dia akan lakukan. Kalau dia belum, ya tidak perlu. Jadi bagaimana dong? Yang paling penting di sini, mari kita bersama-sama menerima.
menerima ini, apakah kita punya anak angkat, apakah suami menikah lagi, atau keduanya tidak ada, kita hidup bersama. Menerima sesuatu yang diberikan Allah, yakinkan bahwa sesuatu itu baik. Baik kita berdua saja, insya Allah akan menjadi lebih baik. Banyak yang kita ceritakan, banyak orang-orang yang 20 tahun dia berjuang, dia melakukan, dia tidak punya anak. Namun tiba-tiba dia punya anak. Ada anak yang 4 tahun udah gelisah, sudah berobat ke sana, berobat ke sini, berobat ke sana, tidak dapat. Tapi ketika dia lepaskan, saya serahkan kepada Allah. Saya terima semua ini. Saya yakinkan bahwa saya akan berhasil. Teruskan. Enggak lama, sedikit lagi dia mempunyai anak. Jadi bagaimana dong? Karena apa yang terjadi itu dari Allah. Yakinkan bahwa Allah yang mengeluarkan dan menentukan. Yakinkan bahwa Allah yakin. Maka kita minta sama Allah. Jadi apapun yang kita inginkan, pastikan bahwa Allah pasti bisa melakukan. Kalau kita yakin kepada Allah, pasti bisa. Insya Allah. Ya. Oke. Dan yang kedua, seorang istri di mana dia bekerja, mencari nafkah, suaminya tidak bekerja. Suaminya hanya duduk-dudukan saja. Ya, kalau dia ada proyek-proyek sedikit, diambil. Proyek-proyek sedikit, kalau enggak dia tenang saja. Suaminya pendiam. Dia melakukan sesuatu, punya anak 3, 4. Si istri bingung. Nah, kalau saya mau bekerja nanti anak-anak bagaimana? Maka setelah SD dimasukkan ke pesantren. Jadi anak-anak itu dipesantrenkan hingga SMA. Anak-anak itu dipesantrenkan hingga ke SMA. No, kalau dia masuk ke pesantren hingga SMA, jadi bagaimana hubungannya antara anak-anak dengan ibunya, dengan bapaknya? Jadi bagaimana hubungannya? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Apakah kita cuma bertemu sebulan, 2 bulan, 6 bulan sekali kita ketemu, dan anak-anak itu di pesantren, dan kemudian dia mulai besar. Bagaimana kalau dari SD dipesantrenkan? Itu yang perlu kita perhatikan. Benar, di pesantren itu baik. Kalau di SD, dari sampai SD, antara anak dengan orang tua sudah cukup interaksinya, pertemuannya, komunikasinya sudah mengalami cukup, insya Allah boleh kita taruhkan ke pesantren. Karena dia sudah cukup. Tapi di SD ini tidak ada pertemuan, datang pulang sekolah, dia di rumah berbicara ke sana, ya mamanya nggak tahu di mana, mamanya pulang kerja, bapaknya juga bingung, dia dudukan aja, dan anak itu kesendirian, sendiri dimasukkan ke pesantren, akhirnya hilang.
Karena dia tidak mendapatkan sesuatu sentuhan. Tidak mendapatkan sentuhan. Ketika dia dari SD, dari 0 tahun sampai dengan 12 tahun, dia berkecramah terus, dekat sama ibunya, dekat dengan bapaknya, selalu bersama. Di sini yang namanya baik. Dimasukkan pesantren boleh saja. Tapi di SD nggak bisa, pulang capek, masak, terus pergi lagi kerja, pagi-pagi sudah mengerjakan sesuatu. Apa yang terjadi? Anaknya bengong. Di sini yang kita harus perhatikan. Bahwa anak itu 0 sampai 12 tahun sebaiknya ada di rumah. 0 sampai 12 tahun ada interaksi dengan orang tua. Sama mamanya berkomunikasi, ada pelukan, ada sentuhan, ada komunikasi yang menarik. Hingga sampai 12 tahun dia sudah merasa nyaman, sudah merasa tenang. Ketika itu dimasukkan pesantren, baik. Tapi kalau misalnya 12 tahun masih pusing, mamanya mengatakan udah daripada dia nggak bisa dididikin aja di pesantren. Ini yang perlu diperhatikan. Apakah nanti setelah itu dia setelah SMA dia keluar, dia baik, orangnya baik, tapi hubungan interaksi kepada orang tua yang lemah. Interaksi kepada orang tua yang lemah. Nah, ketika itu kita perhatikan. Nah, pertanyaannya bagaimana saya? Ada lagi. Setelah saya sudah tua ini, anak-anak semuanya sudah keluar dari pesantren, nah hidupnya menyenangkan, apa yang terjadi? Kok saya merasa resah? Coba kita perhatikan. Diri kita. Kita perhatikan diri kita. Kita dari awalnya bekerja, dari anak masih kecil, dari sampai besar kita bekerja. Setelah itu pensiun. Setelah saya pensiun, bagaimana ini? Saya sendiri. Suami cuma duduk, naruh. Kalau ada proyek dia datang, kalau nggak ada, nggak pernah memberikan uang, nggak pernah beli ini buat beli itu, tidak pernah. Kalau ada pun, misalnya dapat proyek dikasih, itu suami. Nah, sekarang istri sudah pensiun, bagaimana? Tetapkan jadi seorang istri, jadilah menjadi seorang istri. Kuatkan menjadi seorang istri. Selama suami tidak bertindak yang tidak baik, tetaplah menjadi seorang istri. Kalau suaminya dia tidak KDRT, tidak marah-marah, tidak main kemana-mana, tidak ke sana, tidak kemari, dia di rumah, dekat sama istrinya, membantu sedikit, insya Allah dia akan menjadi baik. Tapi ini tidak, mendudukan aja. Jadi dengan teman dia ke sana, ke musola, balik lagi ke masjid, balik tulang. Nah, di situ dia merasakan nyaman. Merasa nyaman. Kalau kita melihat seorang suami yang merasa nyaman, sudah biarkan, itu suami. Kenapa kita kutak-katik? Kenapa dia nggak bekerja? Sudah, kita hidup dengan apa adanya. Apa yang terjadi, maka terjadi. Sudah, kita hidup
Ngapain kita berpusing-pusing merasakan bahwa oh suami saya begini, suami saya nggak bisa. Selama dia menjadikan orang yang baik, insya Allah. Tapi kalau orangnya tidak baik, maka jangan. Jangan kita ketika orang itu tidak baik. Kalau baik, insya Allah selamanya. Maka seorang istri itu sebaiknya terima, yakinkan kepada dirinya bahwa dia benar-benar menjadi seorang istri. Menjadi seorang istri yang benar-benar. Insya Allah. Oke. Jadi terima saja apa yang terjadi dalam rumah tangga kita selagi dia baik gitu. Mau nyari uang kek, mau enggak kek, mau apa kek, yang penting dia baik gitu ya. Gitu kan? Betul. Masya Allah. Allah akan kasih rezeki kepada kita. Kalau ada di antara ikhwan akhwat yang juga ingin mempertanyakan sesuatu terkait dengan masalah yang datang, boleh WA ke 08 111 99720 ya. Bersama Radio Silaturahim, insya Allah psikologi keluarga akan menjadi bagian dari perjalanan kita. Ada yang mau ditambahkan sebelum kita akhiri kebersamaan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita pastikan apapun yang terjadi, pastikan bahwa itu baik. Pastikan bahwa itu baik. Kejadian demi kejadian yang kita lakukan adalah baik. Apapun yang kita lakukan pasti jadi baik. Diingat bahwa kita ingin menjadi tenang. Hidup ini menjadi tenang. Maka kita melakukan sesuatu yang baik. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, maka datang kebaikan demi kebaikan. Tidak mungkin kita melakukan kebaikan, datang yang tidak baik. Tidak mungkin. Pastikan kalau kita melakukan kebaikan, pasti akan datang kebaikan lagi. Nah, hidup tenang itu karena adanya perbuatan baik. Adanya perlakuan yang konsisten, istiqomah. Di mana perlakuan istiqomah ini menjadikan diri kita tenang. Kenapa kok bisa istiqomah tenang? Karena istiqomah itu berjalan dengan tenang, dengan tertib, dengan sistematis. Karena istiqomah itu adalah satu perbuatan yang kita tetapkan. Jadi istiqomah inilah yang membuat ketenangan hati kita. Kita akan tenang. Sampai kapanpun kita akan tenang. Insya Allah. Insya Allah. Jadi kalau golden age atau usia-usia yang sangat penting itu anak harus bersama kita, mudah-mudahan bisa kita lakukan ya, karena buah hati kita adalah sesuatu yang sangat-sangat kita dambakan setelah dewasa nanti gitu ya ceritanya. Sayang sekali kita sudahi kebersamaan kita di Psikologi Keluarga dari Radio Silaturahim. Sekali lagi kalau ada yang ingin Anda tanyakan terkait dengan kasus yang di sekitar Anda, silakan WA ke 08 111 99720. Sekali lagi terima kasih Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar, dan semua yang berada bersama-sama kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.